Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kegiatan kali ini kita masuk ke dalam kegiatan asesmen kelas ya. Belajar itu sangat bermanfaat untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, pengetahuan yang baru itu bisa kita dapatkan dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Kita bisa mencoba melakukan kegiatan berdiskusi ya atau mendiskusikan sumber bacaan mengenai asesmen kelas. Nah, kemudian setelah kita mendiskusikan sumber bacaan tentang asesmen kelas, kita susun dan tulis rangkumannya itu di kolom seperti ini. Nah, untuk apa? Untuk mempermudah kita untuk melanjutkan ke dalam proses pembelajaran selanjutnya, ya. Nah, di sini para mahasiswa silahkan merangkum asesmen kelas hasil diskusinya. Nah, kemudian setelah mahasiswa ini setelah kalian membandingkan setelah kalian mendapatkan rangkumannya, silahkan kalian bandingkan ya hasil rangkuman kalian, hasil rangkuman para mahasiswa dengan rangkuman yang ada di bawah ini ya. Nah, di sini itu yang pertama mengenai penilaian kelas dan problema. Nah, yang pertama itu tentang pengertian penilaian kelas atau classroom assessment. Nah, asesmen kelas itu merupakan suatu pendekatan yang dirancang guru untuk apa yang telah dipelajari oleh siswanya, ya sejauh mana siswa tersebut sudah menguasainya. Ini menurut Angelo dan Patricia pada tahun 1993. Yang kedua, ya, itu merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mendapatkan, untuk memperoleh, ya, menganalisis dan kemudian menafsirkan data, ya, mengenai proses dan hasil belajar siswa. Ya. Nah, yang kedua, kita masuk kepada prinsip penilaian kelas atau asesmen kelas ya. Nah, asesmen kelas itu harus bersifat apa? Ya, menurut Angelo dan Patricia, asesmen kelas itu harus bersifat yang pertama itu berpusat pada siswa. Nah, tujuannya untuk apa? Berpusat pada siswa ini bertujuan untuk mengamati dan memajukan belajar siswa. Yang kedua, asesmen kelas harus bersifat dalam arahan guru ya. Yang tadi pertama berpusat pada siswa, yang kedua dia harus dalam arahan guru. Di sini guru menetapkan apa yang diakses, bagaimana mengakses dan merespon gain yang diperoleh. Ya, di dalam kegiatan arahan guru, guru menetapkan apa yang diakses, ya, apa yang diasesmen, apa yang dinilai, bagaimana mengakses dan merespon gain yang didapatkan. Nah, sifat yang ketiga itu harus ya bermanfaat, berfaedah bagi siswa dan juga bagi guru. Nah, selanjutnya yang ketiga itu harus bersifat formatif ya. Bersifat formatif yaitu memajukan siswa belajar ya, kemudian berlaku juga dalam konteks khusus atau sesuai kondisi siswa. Selanjutnya berkelanjutan ya. Di sini arti berkelanjutan itu merupakan siklus pembelajaran, asesmen dan untuk pembelajaran juga. Nah, hasil belajar yang baik itu muncul dari pembelajaran yang baik, pembelajaran yang sistematis, yang luas, dan efektif. Nah, di sini menurut RAG tahun 2004, prinsip asesmen itu ya, yaitu validitas. Yang pertama itu, macam-macam validitas itu ada validitas muka, validitas isi, validitas semasa, dan validitas prediktif. Kemudian yang kedua ada reliabilitas ya, dalam performance siswa, di sini reliabilitasnya itu dalam konstruktif tes dan dalam pemberian skor. Nah, di sini menurut Angelo dan Cross tahun 1993 terdapat 6 asumsi asesmen kelas ya. Apa saja 6 asumsi asesmen kelas tersebut? Yang pertama, mutu hasil belajar siswa berrelasi dengan mutu pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas, rumuskan tujuan secara eksplisit dan berikan umpan balik yang komprehensif dengan segera dan yang sering. Kemudian, mendorong siswa belajar mengasesmen belajarnya sendiri. Yang ketiga, itu ya, asumsi asesmen kelas itu adalah asesmen kelas itu untuk menjawab pertanyaan guru sendiri. Yang keempat, systematic inquiry dan tantangan intelektual menjadi sumber motivasi, pertumbuhan, dan pembaruan belajar. Asumsi asesmen kelas yang kelima adalah asesmen kelas tidak memerlukan latihan khusus dapat dilaksanakan guru yang berdedikasi. Dan yang keenam, untuk asesmen kelas ini, asumsi yang terakhir adalah kolaborasi antara guru dan siswa itu memajukan belajar dan kepuasan diri siswa.
Nah, di sini ada tujuan dari kegiatan asesmen kelas ya. Apa itu tujuannya ya? Tujuan dari asesmen kelas yang pertama itu untuk umpan balik ya. Tujuan asesmen kelas yang pertama itu untuk umpan balik, kemudian untuk mendukung dan mendorong belajar siswa, untuk memotivasi siswa, kemudian untuk mendiagnosa, menyeleksi, mengukur, dan juga membandingkan hasil belajar siswa. Ya, di sini ada butir-butir penting lain dalam kegiatan asesmen kelas. Yang pertama, ada interpretasi hasil asesmen kelas dalam menetapkan ketuntasan belajar. Nah, ini untuk menentukan apakah siswa telah menguasai kompetensi tertentu sesuai dengan indikatornya. Adapun kriteria idealnya itu adalah lebih besar sama dengan 60%. Nah, tetapi ini adalah acuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tapi sekolah itu juga dapat menentukan sendiri kriteria idealnya. Biasanya rata-rata sekolah-sekolah itu menetapkan kriteria ideal itu lebih besar sama dengan 75%. Nah, yang kedua itu ada pemanfaatan hasil asesmen kelas ya. Untuk apa sih pemanfaatan hasil asesmen kelas tersebut? Yang pertama itu untuk menentukan siswa mana saja yang perlu mendapatkan remedial atau pengayaan. Yang kedua, itu untuk perbaikan program dan proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi kepala sekolah, ya, pemanfaatan hasil asesmen kelas itu untuk menilai kinerja guru dan tingkat keberhasilan siswa. Ya. Nah, setelah kita membahas mengenai pemanfaatan hasil asesmen kelas, kita juga bisa melakukan pelaporan hasil asesmen kelas. Nah, adapun hal dalam kegiatan pelaporan hasil asesmen kelas ini, yaitu sebagai akuntabilitas publik ya, itu pelaporan hasil asesmen kelas. Yang kedua, sebagai bentuk laporan ya harus komunikatif dan komprehensif atau mudah dibaca. Nah, di sini rapornya itu adalah laporan kemajuan belajar siswa dalam jangka 1 semester. Nah, selanjutnya ada penentuan kenaikan kelas. Nah, siswa itu tidak naik kelas, katanya itu jika ada nilai kurang pada mata pelajaran agama, 3 mata pelajaran tidak tuntas, dan alasan lainnya. Misalkan sakit, gangguan emosional, ataupun mental, sehingga siswa tersebut tidak dapat dibantu mencapai ketuntasannya. Contoh dalam menyusun tes di asesmen kelas. Nah, ini beberapa bentuk asesmen kelas tertulis ya. Ada beberapa. Yang pertama ada tes formatif, kemudian yang kedua ada tes summatif, dan yang ketiga ada ulangan harian. Adapun menyusun tes dalam asesmen kelas itu harus melihat beberapa aspek. Nah, kemarin kalian sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan asesmen kelas ya. Silakan ingat kembali cara menyusun UTS atau UAS untuk siswa di kelas-kelasnya kalian, begitu ya. Apakah misalkan UTS dan UAS-nya itu termasuk ke dalam asesmen kelas. Nah, apabila termasuk ke dalam asesmen kelas, itu silakan jawab ya, kenapa ya? Kenapa itu masuk ke dalam asesmen kelas? Kemarin kalian sudah mendapatkan data-data dari hasil uji coba turun ke sekolah. Nah, silahkan ya, kalian selesaikan apakah data-data tersebut termasuk ke dalam asesmen kelas atau bukan ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa diskusikan di kelompok untuk menyusun satu set formatif ya untuk siswa SMP atau SMA sebagai tugas kelompok ya. Kemudian susun terlebih dahulu kisi-kisi tes yang berisi indikator tiap butir tes disertai dengan konten matematika yang akan diukur. Nah, sertakan juga ya perkiraan skor tiap butir tes ya. Nah, di sini perkiraan skor tiap butir tes itu jumlah semua skornya tidak harus 100 ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu tidak harus 100, bisa 85, bisa 60, bisa 75, tergantung dari hal-hal yang kalian tentukan. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan tugas kelompok dengan menuliskan contoh tes sumatif atau tes untuk asesmen kelas lainnya. Di sini kalian bisa cantumkan. Ya, selanjutnya tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu ya kalian kerjakan dengan menuliskan contoh tes formatif atau tes untuk asesmen kelas lainnya di lembaran ini. Nah, tetapi kalian harus menuliskan terlebih dahulu kisi-kisi tesnya ya, kemudian susun butir-butir tes tersebut. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Semua sudah kita bahas. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas hasil tugas mengenai contoh tes formatif atau tes yang kalian gunakan untuk asesmen kelas lainnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kalian bisa melanjutkan kegiatan tugas kelompok tersebut.
Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.